Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di materi berikutnya. Materi lanjutan ini terkait dengan pembahasan minggu yang lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana konsep umum di dalam manajemen. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang bagaimana bisnis dan konsep bisnis yang kita kenal. Bisnis merupakan satu organisasi yang menjual barang dan jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Jadi prinsipnya simpel sekali, bahwa bisnis itu menciptakan faktor produksi, mengubah faktor produksi yang kita kenal adanya orang, bahan baku, uang, mesin, metode yang digunakan, itu untuk menciptakan satu barang dan jasa untuk kepentingan laba. Kemudian oke lah, kalau untuk bisnis dijalankan atas dasar jenis output produk yang mereka keluarkan. Ketika mereka mengeluarkan jenis produk barang, maka mereka disebut dengan perusahaan barang. Kemudian ketika mereka menjalankan bisnis dengan produk jasa, maka mereka disebut dengan perusahaan jasa. Tapi ada juga perusahaan yang masuk dalam kategori toko atau gabungan antara barang dan jasa. Mereka disebut dengan perusahaan manufaktur. Definisi industri dan bisnis. Industri masuk dalam sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang yang sama untuk pasar yang sama. Sedangkan perusahaan adalah mengelola material atau proses produksi yang sama dengan yang lain. Artinya berbeda ya antara industri dengan perusahaan. Misalkan kita ambil contoh industri batik. Maka di dalamnya ada sekumpulan perusahaan yang memiliki brand produk yang berbeda-beda, sedangkan perusahaan hanya memproduksi satu brand. Kemudian bisnis adalah kegiatan yang membantu usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan, atau usaha yang menjalankan kebutuhan masyarakat, baik yang bermotif keuntungan maupun yang tidak. Kemudian kesempatan bisnis, bahwa kesempatan di dalam berbisnis dapat dieksploitasi secara baik dan menguntungkan. Artinya kesempatan bisnis itu muncul karena adanya kesempatan. Munculnya satu bidang bisnis yang baru itu karena satu desakan kebutuhan masyarakat yang menginginkan satu jenis barang maupun jasa untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Misalkan seperti dalam kondisi saat ini, ketika musibah pandemi corona sangat tidak memungkinkan orang untuk saling bertemu, maka dengan perkembangan teknologi kita dapat menggunakan jenis usaha jasa, yaitu Grab, misalkan Grab Food, atau jenis penyedia jasa pengantaran makanan yang lain. Mereka hadir karena satu tuntutan. Kemudian unsur ekonomi di dalam yang saya sebutkan faktor produksi tadi, yang terlibat di dalam kegiatan bisnis, diantaranya adalah sumber alam, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, skill yang dimiliki, informasi, dan jaringan. Pada hakikatnya bisnis melihat kebutuhan masyarakat lingkungannya dengan proses identifikasi bisnis, bahkan antisipasi atas pertumbuhan potensi pasar di masa depan.
Jadi yang saya sebutkan tadi bahwa munculnya bisnis itu adanya peluang atas kebutuhan masyarakat. Nah, faktor produksi yang digunakan itu juga harus menjadi pertimbangan penting. Adanya potensi bisnis itu diidentifikasi melalui studi kelayakan. Apakah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, apa yang menjadi tren saat ini, bagaimana membuat produk dengan ciri khas perusahaan. Nah, tetapi juga jangan sampai menciptakan produk yang mudah ditiru. Artinya pesaing akan tetap muncul, tetapi ketika munculnya pesaing itu dengan produk kopi atau menciptakan produk dengan bentuk yang sama, tentunya dengan kualitas yang berbeda tapi dengan harga yang murah. Nah, ini yang menjadi salah satu antisipasi yang harus dimiliki dalam pertumbuhannya di masa depan. Yang pertama yang harus kita pegang adalah prinsip kenapa kita harus belajar bisnis. Pertama adalah tuntutan karir, kemudian adanya kesempatan berwirausaha, pengendalian masalah sosial. Oke, saya sambil mendefinisikan satu persatu saja. Tuntutan karir itu terkait dengan kita tidak tahu akan menjadi apa di masa depan. Salah satu contoh saya saja misalkan. Dulu saya punya cita-cita ketika TK itu ditanya mau jadi apa, presiden. Masuk SMP mau jadi apa, guru. Masuk SMA karena melihat teman-teman saya sering ngopi, pengen jadi apa, penjual kopi misalnya. Kemudian ketika masuk kuliah melihat teman-teman saya itu cakap sekali di dalam mengelola keuangan, itu sudah saya antisipasi. Saya ingin menjadi seorang manajer keuangan. Tapi ketika saya masuk di S2, saya melihat satu peluang bahwa saya pasti menjadi orang yang lebih berguna ketimbang cita-cita saya berikutnya. Nah, maka saya menjadi dosen untuk saat ini. Tapi untuk tuntutan karir berikutnya adalah apa yang kita rencanakan pasti akan selalu muncul hasil yang tidak sama. Jadi belajar itu tidak harus kita menjadi apa, tapi belajar itu kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi apa. Yang berikutnya bagaimana membuka bisnis sendiri. Jadi masalah sosial yang menjawab nomor 3. Masalah sosial yang terjadi saat ini adalah munculnya banyak pengangguran berijazah S1, pengangguran berijazah S2, bahkan yang sempat diundang Deddy Corbuzier, seorang alumni S3 Jerman yang berprofesi menjadi tukang sampah. Saya tidak menyebut beliau sebagai akademisi yang gagal, tetapi beliau memang memiliki prinsip hidup ingin melestarikan alam. Tetapi salah satu tugas kita di dalam belajar bisnis adalah bagaimana kita menciptakan satu peluang usaha untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di masyarakat. Kemudian membuka lapangan baru untuk menciptakan satu karakter kita sebagai khalifah. Kita harus melestarikan alam dengan tidak mengeksploitasi alam untuk kebutuhan bisnis yang kita jalankan.
membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang, menciptakan kekayaan, kesejahteraan, dan kemakmuran dan pilihan pekerjaan. Oke, ini sangat motivasi sekali. Lebih banyak dikenal orang, jelas. Kalau kita berbisnis pasti kita bermitra. Kalau kita bermitra pasti kita punya banyak teman. Ketika kita punya teman, maka kita kaya. Nomor 7, mendapatkan wawasan yang luas dan bisa belajar dengan orang-orang yang telah sukses sebelum kita. Banyak orang yang belajar bisnis dengan mereka melihat profil dari para pengusaha sukses yang pernah ada. Demikian penjelasan pengantar bisnis yang dapat saya sampaikan. Pada intinya bisnis itu merupakan satu kegiatan usaha yang dijalankan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dengan menciptakan satu kesempatan pemenuhan kebutuhan seseorang. Artinya ketika bisnis itu dijalankan dengan baik, dengan prinsip ajaran Islam yang baik, maka kita juga beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.